Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan bisa bertemu dengan Yi Akhid. Pak Yai, mungkin Pak Yai bisa jelaskan tentang pentingnya tholabul ilmi, Yai, untuk generasi saat ini, di mana sekarang teknologi sangat kejar, ya, begitu percepatannya luar biasa, sehingga latar belakang di mana generasi sekarang ini, kalau mau dikalkulasi secara waktu, barangkali anak-anak generasi kita ini banyak kecenderungannya untuk lebih mudah untuk dekat dengan gadget, ya namanya, ya, atau HP atau apa yang sejenisnya itu, ya toh, sehingga sementara kewajiban untuk thalabul ilmi dalam segi agama itu kan sangat diwajibkan, itu kan. Nah, ini gimana pandangan dalam kondisi saat ini untuk anak-anak generasi kita ini? Saya kalau melihat teknologi itu hanya sebuah sarana yang diciptakan oleh Gusti Allah saja. Yeah. Sehingga karena itu sarana, ya tinggal kita ngarahnya kemana aja. Kalau kita ngarahkan ke sisi positif menjadi positif, kalau sisi negatif menjadi negatif. Yeah. Sehingga secara fikih sebenarnya teknologi tidak bisa dihukumi. Dihukuminya adalah penggunaannya. Kemudian satu sisi teknologi yang hebat itu menjadi bukti bahwa al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Jadi satu bukti sisi teknologi itu adalah ketika Gusti Allah dawuhan ada satu hari di mana mulut itu tidak bisa bicara, sementara yang bicara itu adalah tangan. Dan kita sekarang itu diperlihatkan oleh Gusti Allah bahwa ada satu sistem yang mana tangan itu bisa berbicara. Sehingga ketika nanti suatu saat kita di akhirat itu tidak janggal, sudah tidak janggal yang namanya tangan itu bisa bicara. Dan sekarang kita melihat teknologi di mana yang bisa itu adalah pakai jari. Sekarang kita komunikasi pakai jari, kita bicara pakai jari, semuanya pakai jari. Dan bisa jadi suatu saat yang namanya pangestu. Ngapunten, Lek. Bisa jadi suatu saat yang namanya teknologi itu akhirnya menjadi satu bukti kekuasaan Tuhan. Jadi yang namanya teknologi menjadi satu. Artinya tetap relevan, ya, tetap relevan. Tetap relevan. Nah, karena memang teknologi sudah diciptakan oleh Tuhan, oleh Gusti Allah, sehingga itu memang mendukung semua jenis ketauhidan, semua jenis pola-pola ketauhidannya akan terdukung oleh teknologi yang diciptakan oleh Gusti Allah. Dan namanya Gusti Allah itu juga menjadikan teknologi ini sudah terpola, berjalan step by step. Memang semuanya menjadi seperti itu. Sekarang misalnya bicara teknologi, dulu itu kita pakai memori otak, setelah pakai memori otak kemudian pakai memori hard disk, setelah hard disk ada SIM card. Setelah SIM card kemudian ada cloud, ada cloud. Sekarang kalau sudah kita menyimpan di cloud yang tanpa batas itu, sekarang coba kita bayangkan, padahal yang namanya jejak digital itu tidak bisa terhapus. Bagaimana Tuhan menjadi tidak tahu? Kan Tuhan pasti tahu semuanya. Sehingga dengan munculnya teknologi sekarang itu kita menjadi semakin rasional bahwa Tuhan itu akan bisa melihat semua jejak tingkah laku manusia. Itu semakin rasional. Artinya dari sisi teknologi aja hal yang kecil itu, semua file-file perilaku, tata kelola kehidupan model apapun terakses, ya. Terakses semua. Dari awal sampai akhir. Apalagi Allah yang punya file yang mungkin jauh lebih besar. Yang jauh lebih. Dan semua itu sudah diatur oleh Gusti Allah. Sehingga teknologi ini sebenarnya semakin membuktikan kekuasaan Gusti Allah untuk mengetahui segala. Semakin terbukti, semakin terlihat, dan semakin menjadi nyata. Sehingga meskipun keimanan itu sebenarnya tidak perlu bukti.
Keimanan sebenarnya tidak perlu bukti. Oh, iya. Keimanan itu harus Ya. iman saja. Iya, iya. Jadi sebetulnya harus iman saja. Karena keimanan yang masih butuh bukti itu sebenarnya keimanan yang masih butuh alasan. Oh gitu ya. Tetapi ini hanya sekedar mendukung saja. Oleh karena itu sama, teknologi itu ya hanya untuk mendukung. Tapi terkadang ada yang mengejar keimanan itu dengan apa? Akal sehat, mungkinkah itu? Iya masih mungkin, karena memang tarafnya dia harus pakai akal. Oh, Tarafnya dia harus pakai akal. Kalau memang jalurnya pakai akal, itu sudah pakai akal. Tapi sebenarnya keimanan Ada tahapan itu nggak itu? sudah harus pakai akal.